Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori itu adalah pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada siswa, dengan maksud agar mereka dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Dan strategi pembelajaran ini merupakan bentuk dari sebuah pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Dikatakan demikian sebab dalam strategi ini guru memegang peranan penting dan lebih dominan. Langsung saja, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik strategi pembelajaran ekspositori, yaitu ada 3. Yang pertama, dapat disampaikan secara verbal, dan yang kedua, materi pembelajaran menggunakan materi yang sudah jadi. Yang ketiga, tujuan utama pembelajarannya yaitu penguasaan materi. Kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran ekspositori. Kelebihan strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang banyak dan sering digunakan. Hal ini disebabkan strategi ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai materi. Kedua, strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas dalam pelaksanaan pembelajaran. Ketiga, strategi pembelajaran ekspositori. Selain siswa dapat mendengar tentang suatu materi pelajaran, juga sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi materi yang disampaikan oleh guru. Kekurangan strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan karakter belajar setiap individu, baik perbedaan kemampuan, pengetahuan, minat dan bakat, serta perbedaan gaya belajar siswa. Kedua, pembelajaran ekspositori lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal antar siswa yang ada di lingkungan tersebut. Langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran ekspositori yaitu diantaranya, yang pertama, persiapan merupakan tahap awal kunci dari strategi pembelajaran ekspositori. Tujuannya adalah A. Membangkitkan motivasi dan minat siswa untuk belajar. B. Merangsang dan menggugah rasa ingin tahu siswa. C. Menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang terbuka dan menyenangkan bagi siswa agar siswa merasa tertarik dengan situasi belajar. 2. Penyajian merupakan langkah penyampaian materi pelajaran dari guru kepada siswa atau sekelompok siswa yang sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan dari awal. 3. Korelasi merupakan hubungan antara materi pelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang dimilikinya. 4. Menyimpulkan tahapan untuk memahami inti dan materi pelajaran yang telah dipaparkan. 5. Mengaplikasikan merupakan langkah-langkah yang sangat penting dalam strategi pembelajaran ekspositori, sebab guru akan dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan materi siswa. Teknik yang biasa dilakukan pada langkah ini adalah memberikan tes yang sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Prinsip-prinsip strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori tidak mungkin dapat mengejar tujuan kemampuan berpikir tingkat tinggi, misalnya kemampuan untuk menganalisis, mensintesis sesuatu atau mungkin mengevaluasi sesuatu. Namun tidak berarti tujuan kemampuan berpikir taraf rendah tidak perlu dirumuskan. Justru tujuan itulah yang harus dijadikan ukuran dalam menggunakan strategi ekspositori. Yang kedua, prinsip komunikasi. Proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi yang merujuk pada proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain atau sekelompok orang. Pesan yang ingin disampaikan adalah materi pembelajaran yang diorganisir dan disusun sesuai dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dalam proses komunikasi, guru berfungsi sebagai sumber pesan dan anak didik atau siswa sebagai penerima pesan. Yang ketiga, prinsip kesiapan. Dalam teori belajar koneksionisme, kesiapan merupakan salah satu hukum belajar. Inti dari hukum belajar ini adalah bahwa setiap individu akan merespon dengan cepat dari setiap stimulus manakala dalam dirinya sudah memiliki kesiapan. Sebaliknya, tidak mungkin setiap individu akan merespon setiap stimulus yang muncul manakala dalam dirinya belum memiliki kesiapan.
Yang keempat, prinsip berkelanjutan. Proses pembelajaran ekspositori harus dapat mendorong siswa untuk mau mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Pembelajaran bukan hanya berlangsung pada saat itu, akan tetapi juga untuk waktu selanjutnya. Ekspositori yang berhasil adalah bila melalui proses penyampaian dapat membawa siswa pada situasi ketidakseimbangan sehingga mendorong mereka untuk mencari dan menemukan atau menambah wawasan melalui proses belajar mandiri.